Kita akan membahas keputusan PSSI ini dengan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi yang bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Rory. Selamat malam, Pak. Pak Edi, ini apa kabar? sebenarnya pertimbangan Persebaya dikembalikan ke dalam keanggotaan PSSI dan kemudian ditempatkan di divisi utama, Pak Edi? Ya, terima kasih, Rory. Persebaya dengan 6 klub lainnya, ada 7 klub yang mengajukan untuk peninjauan kembali. Klub-klub yang selama ini mendapatkan sanksi dan PSSI dapat menerima dan mengembalikan klub-klub yang bermasalah tersebut kembali eksis di 2017 di bawah naungan PSSI. Ini artinya permintaan maaf mereka dikabulkan Indonesia, begitu? Bagaimana, Rodi? Ini artinya permintaan maaf dari Persebaya dan juga 6 klub lainnya yang mereka minta kemudian dimasukkan lagi ke dalam keanggotaan PSSI dikabulkan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Anda, Pak Edi. Oke, persoalannya bukan minta maaf. Persoalannya memang sudah juga waktunya sanksi ini patut kita terima. Karena pertimbangan kita dengan jumlah penduduk kita yang 260 juta, 250 juta, kita memerlukan kurang lebih 150 sampai 300 klub ke depan untuk menampung atlet-atlet sepak bola untuk berlatih sebagai tempat naungan untuk berlatih di klub-klub tersebut. Sehingga klub-klub yang ada sementara yang selama ini bisa kita tolerir dan kita kembalikan eksis di PSSI. Baik, Pak Edi, ini artinya apakah besok apabila bulan Maret Liga Super Indonesia kemudian divisi utama akan dimulai begitu, Persebaya sudah bisa langsung berpartisipasi dalam divisi utama ya, Pak? Ya, betul. Sudah pasti itu dan akan bergulir dimulai tanggal 26 Maret. Apa alasan yang menjadikan Persebaya misalnya dimasukkan ke dalam divisi utama dan 6 klub yang lain yang juga meminta status kejelasan begitu dari PSSI dimasukkan ke Liga Nusantara, Pak Edi? Begini, di Indonesia mengenal legendaris persepak bolaan. Salah satunya adalah Persebaya, itu adalah legendaris persepak bolaan di Indonesia. Kalau kita tinjau dari timur, ujung pandang PSM, Surabaya, Persebaya, Bandung, Persib, Persija, Jakarta, dan PSMS Medan. Itu legendaris persepak bolaan Indonesia. Dan kita lihat latar belakang persoalan Persebaya yang menjadi permasalahan memang selayaknya kita pertimbangkan di Exco sehingga Persebaya ditempatkan pada strata divisi utama. Baik, Pak Edi, saya akan mencoba menarik ke permasalahan ataupun isu yang lebih luas begitu. Roadmap untuk kompetisi sepak bola di Indonesia ke depan akan seperti apa? Karena banyak sekali permasalahan yang mendera persepak bolaan kita, mulai dari manajemen dari klub yang tidak profesional, kemudian kesinambungan dalam pembinaan yang ini terus saja kita alami begitu, kemudian masalah finansial yang juga mendera sebagian besar klub kita, Pak. Oke, di dalam PSSI ini, satu mengelola pembinaan, yang kedua industri. Nanti saya akan berbicara tentang industri. Pengelolaan pembinaan yang diatur dengan usia yang ditentukan. Ada usia 17, 19 sampai 21 itu berada pada posisi pembinaan Liga Nusantara. Berikutnya adalah divisi utama yaitu di usia 23 sampai ke 21 dan selanjutnya ada senior adalah 23 ke atas. Ini yang kita siapkan yang disebut adalah ISL. Ini sudah diatur khususnya untuk divisi utama kita mengatur secara Ryan 1, Ryan 2, dan Ryan 3. Ryan 1 itu berada dari Aceh sampai ke Lampung, Ryan 2 adalah Jawa, Kalimantan,
Raian 3 adalah Bali sampai ke Papua. Pak Edi, Dengan mohon putaran-putaran yang diatur Sebelum secara lanjut, smooth, mohon maaf Pak Edi, sebelum lanjut ke poin berikutnya, kemudian apa yang membedakan dengan pembinaan di bawah naungan PSSI yang lalu sehingga masyarakat pantas optimistis bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Anda, pembinaan pemain-pemain mudanya akan jauh lebih baik? Ya, kita lihat kalau kita lihat di Belanda sana, ada jumlah penduduk, populasi penduduk Belanda itu 16 juta, tetapi dia mempunyai pemain sepak bola sampai 1.200.000. Di Indonesia, penduduk kita 250 juta, tapi pemain kita hanya 56.000. Dari situ, bergerak dari situ, kita saat ini membina cenderung dari usia dini. Kita tingkatkan usia dini, kualitas usia dini, sehingga kita perhatikan dari mulai postur, gizi, sehingga kelak pada masanya di usia 21, 22 sampai ke 28 mereka siap dikatakan menjadi atlet bola yang andal. Baik, terkait dengan manajemen klub sendiri Pak, akan seperti apa? Akan seprofesional apa nantinya manajemen klub kita? Manajemen klub kita atur, saya sudah mengatur bahwa dari mulai ketua dan langsung membawahi wakil ketua, itu satu wadah, exco, dan membawahi beberapa staf divisi, dan industri kita tarik ke dalam yang mengelola langsung oleh divisi. Sehingga industri yang kita atur inilah untuk menumpang kesiapan pembinaan persepak bolaan ini.